Halo semuanya, kembali lagi di channel Horor Plamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Daban MG1/100 Fighter Astray GBK. Ini adalah kit master grade pertama yang saya bahas di channel ini, yang mana merupakan versi KW dari produk Bandai, yakni MG1/100 di Gundam Beast Limited GBK 20 Gundam Astray. Kit ini sendiri merupakan kit peringatan 20 tahun di Gundam Beast cabang Korea, yang mana dirilis pada tahun 2023 yang lalu. Saya mendapatkan kit ini dengan cara ikut pre-order dengan harga Rp405.000 dari toko yang bernama Nogo Shop. Cara membuka boxnya sendiri cukup merepotkan karena harus dibalik terlebih dahulu dan dibuka lewat samping, lalu box di dalamnya tinggal ditarik keluar. Di dalam boxnya sendiri terdapat lumayan banyak kantong plastik dengan total sekitar 12 kantong plastik yang berisi lebih dari 30 runner, selembar stiker, selembar dekal, serta efek Wing of Light. Tidak ketinggalan juga ada buku manual atau buku petunjuk rakitnya seperti ini. Karena merupakan versi jiplakan dari produk Bandai, sekilas kit ini memang terlihat memiliki bentuk yang keren dengan detail-detail yang juga tidak kalah cakep. Hanya saja, kit ini memiliki kualitas plastik yang tidak bagus, terutama plastik berwarna abu-abu yang mudah meninggalkan stretch mark. Meskipun begitu, proses rakitnya sendiri tidak terlalu susah, saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8 jam saja. Sayangnya, hasil rakitnya sendiri tidak bisa dibilang memuaskan, seperti misalnya Vivin yang mudah copot ketika disenggol, lalu bagian bahunya juga gampang terbongkar, kemudian backpacknya yang lumayan berat hingga susah berdiri, menyebabkan join-joinnya pun sangat loose, terutama bagian kakinya. Jika ditarik-tarik pun cukup bikin kesal kurang lebih seperti ini, bahkan bagian sayapnya pun juga mudah hancur. Saya akan memberikan 2 jempol untuk kekurangan dari kit ini. Jika dilihat secara 360 derajat, MG Fighter Astray GBK ini sebenarnya cukup terlihat keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang juga keren, dengan proporsi yang menurut saya agak terlalu besar di bagian backpacknya. Meskipun seharusnya susah untuk berdiri, namun jika diakali dengan kedua katana sebagai penopang, kit ini bisa berdiri dengan tegap, hanya saja perlu ekstra kesabaran ketika membuat pose yang simpel ini. Kit ini memiliki kombinasi warna putih, biru, merah, kuning, emas, serta abu-abu yang menurut saya bagus. Sedangkan untuk separasi warnanya sendiri bisa dibilang sudah cukup akurat, meskipun masih membutuhkan foil stiker. Untuk foil stikernya hanya ada 5 saja, namun tidak ada satupun yang saya pasang. Disertai juga dengan selembar dekal yang isinya tidak terlalu banyak, tentu saja tidak ada yang saya pasang juga. Kit ini memiliki tinggi hampir 18 cm sampai bagian kepalanya. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan NG1/100 Hellbuster Gundam serta NG1/100 Nebula Blitz Gundam. Di sini terlihat bahwa Fighter Astray GBK ini memiliki ukuran yang lebih pendek serta lebih kurus ketimbang kedua kit yang lainnya. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah figur. Kita akan mendapatkan 2 pose yang berbeda, yakni pose duduk dan berdiri. Detail keduanya terlalu jelek dan tidak jelas dengan warna putih saja. Kemudian yang kedua adalah Destiny Air Silhouette, merupakan sebuah flight unit pendukung yang mana pertama kali muncul saat Destiny Impulse Gundam R diperkenalkan di set story Gundam Seed Destiny Astray Air. Memiliki bentuk unik seperti burung, detailnya cukup bagus dengan kombinasi warna putih, biru, dan abu-abu. Bagian ujung berbentuk kepala burung ini bisa ditekuk seperti ini, lalu thrusternya bisa dibuka, bagian kanannya bisa diputar maju mundur, sayapnya bisa dikepakkan maju mundur, serta bisa direntangkan sejauh ini. Disertai juga dengan 2 buah Wing of Light, yang mana cara pasangnya kurang lebih seperti berikut ini. Lalu cara menggunakannya tinggal dipasangkan saja di bagian punggungnya. Kedua long range beam cannonnya ini bisa dicopot, yang mana memiliki bentuk yang simpel namun tetap keren. Detailnya juga bagus dengan warna abu-abu saja. Bagian handle-nya bisa dibuka, dan cara pasangnya tinggal digenggam saja seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Fighter Astray GBK dengan backpack Destiny Air Silhouette. Lalu yang ketiga adalah Gerbera Strike, yang mana kita mendapatkan 2 buah seperti berikut ini, dan beginilah cara mencabutnya. Untuk bagian pedang katananya sendiri memiliki bentuk yang keren, detailnya juga bagus, serta kombinasi warna abu-abu, emas, dan clear merah. Sayangnya bagian bilahnya ini tidak lurus. Sedangkan untuk sarungnya sendiri juga memiliki bentuk yang keren, detailnya juga cakep, dengan kombinasi warna putih, biru, emas, dan abu-abu.
Gerbera straight-nya ini bisa disimpan di kedua pahanya, lalu cara menggunakannya tinggal digenggam saja seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Factor Astray GBK dengan gerbera straight. Kemudian yang keempat adalah combat knife, yang mana kita juga mendapatkan dua buah seperti ini, dan beginilah cara mencabutnya. Pisaunya ini memiliki bentuk yang keren, detailnya juga bagus, dengan warna biru saja. Tentu saja bisa disimpan di kedua pahanya juga. Cara menggunakannya tinggal digenggam saja seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Factor Astray GBK dengan combat knife. Sedangkan yang terakhir adalah Action Beast, merupakan versi KW dari Action Beast pertama milik Bandai, yang mana detailnya cukup bagus dengan warna hitam saja. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk, lalu bisa maju mundur, kemudian bisa miring ke kiri dan ke kanan, sayangnya tidak bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat sejauh ini saja, lumayan bagus, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti berikut ini. Armor bahunya bisa diputar-putar maju mundur, serta bagian belakangnya bisa digerakkan naik turun. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, serta pergelangan tangan bisa digerakkan secara bebas, dan bisa diputar 360 derajat. Jempolnya bisa digerakkan cukup bebas, begitu juga dengan jari telunjuknya. Sedangkan 3 jari sisanya lebih terbatas. Bagian perutnya bisa digerakkan cukup bebas seperti ini, sayangnya tidak bisa diputar 360 derajat. Bagian ini bisa dicopot untuk membuka bagian kokpitnya, namun sayangnya malah gampang copot semua seperti ini. Kalau sudah seperti ini, boleh dibanting saja kitnya. Front skirtnya bisa digerakkan bebas namun hanya sedikit, lalu side skirtnya bisa digerakkan naik turun namun sedikit juga, serta back skirtnya bisa diangkat seperti ini. Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, lalu ke belakang tidak terlalu jauh, serta bisa ke samping hampir split. Bahannya bisa diputar-putar sedikit, lututnya bisa ditekuk hampir rapat, serta bagian belakang lututnya bisa diputar naik turun. Pergelangan kaki bisa digerakkan maju mundur, kemudian bisa miring sedikit, serta bisa diputar namun hanya sedikit juga. Sedangkan untuk telapak kaki depan bisa ditekuk naik turun kurang lebih seperti berikut ini. Dengan bandrol harga lebih dari Rp400.000, sebenarnya cukup wajar untuk kit hasil jiplakan produk limited Bandai. Hanya saja, kit ini memiliki kualitas plastik yang jelek, terutama plastik berwarna abu-abu, yang mana terlalu mudah mengalami loose dan stretch mark. Dan kekurangan yang paling membuat kit ini cukup menguji kesabaran adalah beberapa part yang mudah copot, seperti misalnya vivin, armor bahu, ataupun sayap. Sayapnya yang berukuran besar pun membuat kakinya yang loose kesulitan menopang badannya yang jadi lebih berat. Meskipun begitu, kit ini menawarkan desain yang cakep dengan senjata-senjata yang keren, sehingga memungkinkan bagi kit ini untuk melakukan berbagai macam pose. Di pasaran sendiri, kit ini masih cukup mudah ditemukan dengan bandrol harga mulai dari Rp425.000. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang saya jabarkan di atas, tentu saja saya sangat tidak merekomendasikan kit ini untuk dibeli, apalagi untuk dikoleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!